AJ Lee akhirnya kembali ke WWE untuk membantu sang suami CM Punk menghadapi Seth Rollins dan Becky Lynch. Selain itu, akhirnya Brock Lesnar resmi menantang John Cena nanti di WrestlePalooza. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan bahas semuanya di WUI Podcast, part of WrestlingUniverse.id. Selamat datang di WUI Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gue Fus Hilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Sebelum lanjut, jangan lupa follow WUI Podcast di Spotify dan Noise, nyalain loncengnya biar lu dapetin notifikasi terkait episode terbaru. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok @WUI_podcast. Dan jangan lupa boleh di-share, di-like, di-repost. Dan jangan lupa juga follow Instagram @WrestlingUniverse.id untuk mendapatkan konten-konten berita-berita terbaru terkait dunia wrestling. Dan kali ini, di episode kali ini, kita tentunya akan membahas Friday Night SmackDown. Salah satu mungkin Friday Night SmackDown yang paling terbaik menurut gua sepanjang mungkin tahun 2025 lah ya, dengan alur dan yang sangat bisa dinikmati, cerita yang sangat bisa dinikmati untuk satu show ini, dengan dua kejutan besar menurut gua, yaitu adalah Brock Lesnar dan AJ Lee. Pertama kita akan bahas pembukaan Friday Night SmackDown yang juga dibuka oleh John Cena. Dan ini adalah penampilan terakhir John Cena di Chicago dan juga penampilan terakhirnya di bawah brand SmackDown dalam farewell tour-nya. Dia juga menegaskan dia akan benar-benar pensiun. Dan ini penampilan terakhir di bawah brand SmackDown yang artinya sebenarnya masih ada berapa ya? Mungkin sekitar 8 dates lagi dari yang sejak 36 dates yang di stage sama John Cena di awal tournya. Dan di sisa 8 dates-nya ini, Cena akan muncul di Monday Night Raw dan juga di beberapa premium live event. Jadi di brand SmackDown kemarin adalah yang terakhir, dan ini mendapat sambutan yang luar biasa, promo yang penuh emosi, di mana John Cena mengenang perjalanan karirnya dan ikatan spesialnya dengan kota Chicago. Dan ini menutup bab penting bagi John Cena, yaitu terkait SmackDown, brand yang membesarkan namanya sejak era Ruthless Aggression, dan Chicago sendiri kota yang selalu jadi panggung momentumnya dengan CM Punk, rival yang juga cukup lama, bisa dibilang cukup panjang historinya mereka. Dan setelah di ending promonya, John Cena semacam membuka lagi ya challenge untuk siapapun yang mau menantang dia, kasarnya gitu. Dan di akhir muncullah Sami Zayn yang baru saja merebut United States Championship dari Solo Sikoa, muncul, sempat dibu sama penonton, tapi sangat bisa dimengerti karena terasanya seperti Sami Zayn ingin mengganggu promonya John Cena, farewell John Cena dengan Chicago. Tapi sebaliknya sebenarnya Sami Zayn juga bilang bahwa dia masuk bukan untuk menginterrupt, tapi dia masuk untuk menghormati John Cena, berterima kasih, mewakili orang-orang yang ada di backstage juga gitu untuk John Cena. Dan untuk menghormati John Cena, Sami Zayn minta izin untuk melakukan open challenge untuk US title-nya. Ini throwback ke momen ketika dia debut di WWE lewat open challenge-nya John Cena juga waktu itu. Dan untuk menghormatinya John Cena lagi, Sami Zayn menawarkan Cena menjadi lawan pertamanya dan langsung disetujui oleh John Cena. Ini baru jadi titik bisa dibilang audience lebih kalem gitu ya.
Dan pertandingan dibuka dengan suasana nostalgia, saling respect, saling menghormati sebelum dimulai gitu ya. Fans Chicago juga sangat-sangat vokal dengan chanting Let's Go Cena bercampur dengan ole 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 untuk Sami Zayn. Dan di pertandingan ini John Cena bisa dibilang melakukan banyak tribute moves, menggunakan gerakan move yang terkenal untuk tribute kepada sahabat-sahabat dan rivalnya seperti pop-up powerbomb milik Kevin Owens, kemudian angle slam milik Kurt Angle, dan juga running knee strike milik CM Punk. Ini yang paling bikin crowd heboh. Karena di Chicago CM Punk adalah Chicago very own gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang tribute moves-nya John Cena, ini gue juga baru balik lagi sedikit ke Clash in Paris. Sebenarnya gue ngeh bahwa John Cena versus Logan Paul di Clash in Paris tuh kayaknya banyak momen-momen dia juga tribute to something gitu. Tapi gue nggak sempet aware, nggak sempet nge-address ini. Tapi gue juga baru setelah episode kemarin gue baru dapat penjelasan tribute moves yang dilakukan baik John Cena sama Logan Paul. John Cena tribute moves yang dilakukan bisa dibilang pertama ada Five Knuckle Shuffle yang lebih klasik gitu ya, dengan sedikit gaya berbeda. Cena melakukannya sambil menunjuk ke kamera seolah ini adalah Last Time in Paris. Kemudian ada STF, ini adalah tribute kepada Stone Cold Steve Austin. Ada Rock Bottom, tribute ke The Rock. Kemudian ada Crossface. Ini jarang sekali dilakukan submission ini, tapi ini adalah tribute ke Chris Benoit atau Daniel Bryan gitu ya. Tapi karena di Paris ini Crossface itu terkenal dikenalkan oleh Chris Benoit, tapi yang di Paris yang dilakukan John Cena ini gayanya lebih mirip Yes Lock-nya Daniel Bryan gitu. Kemudian juga ada Springboard Stunner, tribute ke Kevin Owens, dan juga ada EE versi old school di mana Cena mengangkat Logan Paul sambil berteriak Paris this is for you sebelum menghantam EE-nya untuk Logan Paul. Sebenarnya Logan Paul sendiri juga banyak moves yang bisa dibilang throwback ya, pertandingan klasik John Cena, seperti misalnya Famouser, klasiknya Dolph Ziggler, kemudian ada super kick milik HBK atau Dolph Ziggler juga, kemudian ada Frog Splash Eddie Guerrero, dan terakhir ada Go to Sleep GTS-nya CM Punk. Nah, itu intermezzo sedikit. Jadi ini adalah salah satu menurut gua tribute moves yang dilakukan oleh John Cena dan lawannya siapapun. Ini adalah sesuatu yang mungkin bisa kita nantikan di 8 dates terakhir John Cena gitu. Dan endingnya di pertandingan John Cena melawan Sami Zayn ini, ketika Cena bersiap mengunci menghajar dengan attitude adjustment, Sami Zayn melawan balik dengan exploder suplex ke turnbuckle. Tapi kemudian tiba-tiba arena gelap dan muncullah Brock Lesnar, The Beast Incarnate. Sangat mengejutkan karena banyak orang yang menduga Brock Lesnar akan munculnya di Paris gitu. Nah, tapi ternyata Brock Lesnar muncul di Chicago, mengejutkan, dan Brock Lesnar langsung masuk menyerang Sami Zayn dan John Cena. Sehingga gue nggak ingat, tapi asumsi gue sih harusnya berarti pertandingan berakhir dengan no contest atau DQ sehingga Sami Zayn tidak kehilangan gelarnya. Dan setelah itu di backstage Brock Lesnar langsung disorot dan langsung nantang John Cena untuk berhadapan di WrestlePalooza, dan resmilah Brock Lesnar versus John Cena nanti di WrestlePalooza. Ini main event material yang mungkin bisa terjadi. Dan menurut gue karena Brock Lesnar versus John Cena sudah terjadi di WrestlePalooza, setelah WrestlePalooza seperti yang kita tahu John Cena akan ke Raw, mungkin akan kind of open challenge juga seperti yang dia lakukan terhadap Logan Paul, dan juga mungkin bisa dibilang dia build up untuk pertandingan-pertandingannya di Crown Jewel, di Survivor Series, dan terakhir nanti mungkin di Saturday Night Main Event atau special event yang dibikin sama WWE. Nah, itu masih belum pasti gitu. Di Survivor Series
Bisa jadi dia ambil bagian dari salah satu tim, bisa jadi pertandingan tersendiri. Kalau di Crown Jewel udah pasti rasanya pertandingan sendiri gitu. Tapi lawan-lawannya mungkin akan dari Raw. Nah, ini momen yang harusnya Gunther muncul nih. Kita udah jadi sejak Gunther kehilangan gelarnya dari CM Punk / Seth Rollins, Gunther belum muncul-muncul. Jadi gue sih berharap John Cena pindah ke Raw, Gunther akan kembali, mungkin build up untuk pertandingan di Crown Jewel mungkin ya. Dan ini siapapun yang dilawan sama John Cena, dihadapi sama John Cena dari Raw, harusnya kind of passing torch juga ke next generation seperti yang dilakukan John Cena melawan Logan Paul. Ya, suka tidak suka, Logan Paul sepertinya adalah the future of the company, sehingga passing torch dari John Cena akan sangat berarti gitu. Sementara untuk Sami Zayn sendiri, open challenge-nya ini yang mungkin jadi titik apakah arahnya storyline-nya Sami Zayn gitu. Apakah open challenge-nya masih berjalan atau hanya cuma gimmick pengantar ke Brock Lesnar gitu yang di malam Friday Night SmackDown kemarin. Kalau memang open challenge-nya kalau gimmick beneran cuman gimmick, kalau beneran open challenge-nya ini terbuka seperti yang dilakukan John Cena, bisa dibilang kemungkinan besar dia akan lepas dari storyline Solo Sikoa dan MFT mungkin untuk sementara Solo Sikoa dan MFT mungkin akan menyelesaikan masalahnya dengan Jericho Fatu dan Jimmy Uso terlebih dahulu. Dan kalau iya juga, berarti bisa jadi Open Challenge ini akan jadi tempat promosinya roster-roster baru dari NXT yang sudah banyak sekali di push ya, digadang-gadang akan naik ke WWE seperti Ricky Sainz, Ethan Page, Oba Femi, dan lain-lain gitu. Dan kalau ini ternyata Open Challenge-nya cuma gimmick, berarti kita bisa expect harusnya minggu depan Sami Zayn akan at least bertemu lagi dengan Solo Sikoa dan MFT. Entah dengan Jericho Fatu dan Jimmy Uso atau tidak. Tapi gue cukup yakin akan bertemu lah gitu. Nah, pertandingan lainnya sebelum kita masuk ke kejutan kedua, yaitu adalah AJ Lee. Pertandingan di Friday Night SmackDown yang terjadi adalah Aleister Black versus Damian Priest. Ini bisa dibilang lanjutan dari minggu lalu yang gak jadi ya. Pertandingannya, tapi kali ini pun pertandingan berlangsung sangat intens, fisiknya yang sangat beradu keras. Aleister Black langsung menyergap Damian Priest ketika Priest masih entrance, masih di depan gitu ya, masih masuk. Aleister Black langsung nyerang dari belakang dan kemudian sepanjang itu adu fisik yang sangat-sangat intens gitu. Dan terakhir ketika Damian Priest mau Sword of Heaven ke Aleister Black, nah tangannya Aleister Black itu kayak megang wasit, jadi ketahan gitu. Nah terus ketika Aleister Black diturunkan sama Priest, wasitnya jadi kayak kind of distraksi di antara Priest dan Aleister Black, sehingga Black punya momentum untuk nyerang Damian Priest dengan Black Mass. So Damian Priest jatuh dan akhirnya menang. Nah ini menurut gue feud-nya masih akan berlanjut karena selesainya masih kurang clean gitu ya. Masih sangat mungkin dipermasalahkan oleh Damian Priest. Dan mungkin ngelihat momentumnya bisa jadi Aleister Black versus Damian Priest akan terjadi juga di WrestlePalooza. Seperti feud yang terjadi antara Rusev dan Sheamus gitu yang berakhir di kemarin di Clash in Paris gitu. Nah kemudian pertandingan lainnya adalah Women's United States Championship antara Giulia versus Michin. Michin sangat on fire sekali. Ini by the way Michin ini berhasil mendapatkan kesempatan ini setelah minggu lalu mengalahkan dengan cepat Kiana James, yaitu official representatifnya dari Giulia. Dan di minggu ini Michin sangat on fire, begitu juga dengan Giulia. Tapi terakhir Kiana James seperti ngedistract, tapi kemudian sebenarnya Michin berhasil nyerang dia. Tapi kemudian Giulia mengambil momentum setelah Michin nyerang Kiana James itu, dan dengan menyerang Michin, dan akhirnya Giulia menang. Nah ini kalau storyline normal sebenarnya feud-nya masih akan berlanjut, tapi seperti yang beberapa episode ke belakang gue bahas juga, Women's United States Championship ini storyline yang agak
kurang menonjol gitu, masih sangat kurang menonjol. Bahkan dengan pertandingan ini, gue rasa apa ya, kayak feud-nya mau dilanjutin ya udah, nggak dilanjutin ya udah gitu. Jadi kayak memang kurang menonjol aja gitu sih. Um, gue pikir dengan ada tambahannya Giulia akan jadi apa namanya, uh, naik gitu ya storyline-nya setelah sebelumnya diperebutkan oleh Zelina Vega dan Chelsea Green. Micin juga ada di sana masih, bahkan tapi dengan Giulia, dengan ada tambahan spektrum Kiana James-nya juga masih kurang menonjol. Jadi gue rasa mungkin perlu lagi nih karakter baru yang fresh, atau kayak Intercontinental Championship contender senior yang narik perhatian. Kalau di IC title kan Becky Lynch ya turun, bisa dibilang turun ke cerita IC title untuk waktu itu mengapa ya, memasuki ceritanya Bayley dan Lyra Valkyria. Nah mungkin US Championship ini butuh contender senior kayak gitu. Entah senior atau nama-nama yang emang udah ada tapi selama ini tidak pernah dikaitkan dengan US Championship aja. Mungkin Lyra Valkyria, mungkin Bayley. Kalau di entah kenapa mungkin di under brand SmackDown-nya roster ceweknya abis gitu ya. Cuman Chelsea Green yang tersisa yang kayaknya menarik gitu. Tapi kalaupun Chelsea Green masuk lagi menang di US Championship, ya siapa lagi lawannya gitu. Jadi butuh karakter baru, butuh contender baru sih di Women's United States Championship ini. Dan yang terakhir, momen yang juga sangat mengejutkan adalah kembalinya AJ Lee. Ini semua dimulai sebenarnya dari Raw Monday Night Raw kemarin ketika Becky Lynch menghalangi CM Punk untuk menghajar, bisa dibilang ya, menghadapi Seth Rollins. Di backstage itu CM Punk sempet nanya mengejar Seth Rollins di mana gitu, terus dicegat sama Adam Pearce. Terus kemudian CM Punk nanya SmackDown minggu ini ada di mana, di Chicago, dan dia kayak oke, gua tahu Seth Rollins ada di mana gitu ya, itu adalah di Chicago. Makanya dari awal CM Punk udah di highlight muncul, kemudian Becky Lynch ternyata ada di datang juga gitu. Jadi bahkan sempat Nick Aldis sempat bilang ke Becky Lynch, gue nggak mau ada apa-apa ya gitu malam ini gitu, tapi ternyata tetap ada apa-apa gitu. Dan Seth Rollins muncul dari skybox di area penonton dan menebar provokasi bahwa CM Punk akan mati malam ini di Chicago. Kemudian Rollins nge-present Becky Lynch sang istri, di mana Becky Lynch masuk ke ring dan memulai ya klasik lah ya, promo yang membangun intensitas gitu, mengejek tim olahraga Chicago dan menantang fans gitu. Kemudian akhirnya CM Punk memasuki ring dan dia membalikkan situasi dengan menegur Rollins sebagai coward husband yang bersembunyi di balik sang istri. Kemudian juga membandingkan orang-orang yang mungkin bisa menghadapi Becky kayak Bayley dan Rhea Ripley. Kemudian lagi-lagi Becky Lynch membalas dengan menampar-nampar Punk berkali-kali karena dia tahu CM Punk tidak akan balas, dan CM Punk akhirnya juga state bahwa dia tidak akan mukul wanita, tapi dia tahu seseorang yang mau. Dan kemudian berkumandanglah musik entrance dari AJ Lee sang istri. Ini benar-benar momen yang sangat pecah, karena ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh fans bahkan dari lama. AJ Lee kembali ke WWE setelah lebih dari 1 dekade. Jadi sejarahnya AJ Lee memang bisa dibilang karakter yang sangat ikonik di era Divas era gitu ya. Kemudian tapi dia pensiun dini. Jadi di 2012 dia resmi naik ke main roster, kemudian terlibat storyline dengan Daniel Bryan. Kemudian di situ juga lahir karakter Crazy Girlfriend
yang kemudian jadi ciri khas AJ Lee. Dan dari situ dia terlibat beberapa storyline juga termasuk dengan CM Punk. Dan kemudian di Juli 2012 AJ Lee sempat diumumkan sebagai GM Monday Night Raw. Dia adalah jadi GM termuda di umur 25 tahun. Dan ini sebenarnya tidak bertahan lama tapi cukup banyak momen-momen ikonik. Kemudian akhirnya 2013 dia balik ke ring. Di situ di Payback 2013 AJ mengalahkan sahabat lamanya Kathleen dan merebut WWE Divas Championship. Dan reignnya berlangsung cukup lama, salah satu yang terlama. Dan kemudian rivalitas lainnya, AJ Lee juga sempat ada rivalitas dengan Paige, dengan Bella Twins, yaitu Nikki Bella. Kemudian tahun terakhirnya di tahun 2015, AJ Lee mengumumkan pensiun dari ring pada usia 28 tahun. Dan habis WWE dia lebih banyak menulis, advokasi kesehatan mental dan isu perempuan. Dan kemudian setelah satu dekade lebih, hampir satu dekade, AJ Lee kembali ke WWE. Gue sendiri ketika AJ Lee masuk, gue langsung nostalgia ke momen-momen ketika nonton AJ Lee. Gue inget banget terpesonanya gue dengan AJ Lee, karakter yang cantik, yang lucu tapi gila gitu. Gilanya tuh beneran kayak gila kan dia tadi crazy girlfriend gitu. Terus tapi di ring juga sangat ganas, sangat atraktif, dan itu gue langsung nostalgia sih. Dan akhirnya AJ Lee masuk dengan gaya centilnya, bikin Becky Lynch juga gentar gitu, sampai akhirnya di dalam ring AJ Lee menyerang Becky Lynch dengan sangat keras. Test press digabungkan dengan pukulan cepat, kemudian lick di tangannya, menjilat tangannya yang ciri khasnya itu, sebelum akhirnya dinampar Becky Lynch dan bikin Becky Lynch melarikan diri. Dan akhirnya segmen itu ditutup dengan CM Punk memeluk AJ Lee di ring, sementara Rollins dan Becky Lynch gugup lah ya di luar ring gitu. Dan ini sudah sangat sempurna menuju mixed tag team di WrestlePalooza. Gue pribadi sangat-sangat berharap CM Punk dan AJ Lee akan menang, walaupun sebenarnya bisa aja sebenarnya cuman AJ Lee versus Becky Lynch, tapi CM Punk dan Seth Rollins mendampingi gitu. Tapi kok rasanya tanggung gitu ya, tanggung banget sih, karena pertarungannya udah pertarungan suami istri gitu. Becky Lynch selalu menjualnya kan Seth Rollins sebagai her hot husband gitu, dan si Empang ya sekarang punya AJ Lee yang udah di ring lagi gitu. Jadi sebenarnya tanggung kalau nggak mixed tag team, tapi sangat kuat kemungkinannya, tapi belum resmi gitu ya untuk WrestlePalooza. Tapi kalau Seth Rollins dan Becky Lynch yang menang, sebenarnya ini bisa jadi feud yang berlanjut. Mungkin AJ Lee di luar mixed tag team dia akhirnya secara individual menantang Becky Lynch untuk IC title gitu, bisa jadi gitu. Tapi rumornya sih nggak banyak yang ke arah sana. Rumornya lebih banyak ya tentang mixed tag team itu. Dan disitulah gue rasa semua fans WWE sangat happy malam ini dengan Friday Night SmackDown gitu ya. Dan akhirnya kita tinggal sekitar 2 minggu menuju WrestlePalooza, event PLE, event pertama WWE dengan ESPN sebagai platform utama. Dan sejauh ini udah 2 pertandingan yang terkonfirmasi, yaitu pengisian Women's World Championship antara Stephanie Fakir dan Io Sky, dan juga John Cena versus Brock Lesnar. Dan sejauh ini gue sih ngelihat ada beberapa potensial match yang mungkin akan terjadi. Yang pertama tentu tadi mixed tag team antara CM Punk dan AJ Lee versus Seth Rollins dan Becky Lynch. Kemudian yang tadi gue juga mention adalah Aleister Black versus Damian Priest. Kemudian banyak rumor juga yang menyebutkan Cody Rhodes
akan menghadapi Drew McIntyre untuk undisputed WWE Championship. Tapi sejauh yang gue tahu, Cody Rhodes kan juga terpilih untuk cast film Street Fighter bersama Roman Reigns, dan setahu gue syutingnya masih sampai 20 September, which is itu adalah tanggalnya WrestlePalooza. Dengan begitu tidak ada build up dan kayaknya agak mengagetkan aja ya kalau tiba-tiba mereka akan bertanding di WrestlePalooza gitu. Tapi kemungkinannya tetap ada. Dan yang terakhir, ini follow up dari Monday Night Raw kemarin. Kemungkinannya adalah tag team match antara The Usos versus Bron Breakker dan Bronson Reed. Episode sebelumnya juga gue bahas di mana Jey Uso sempat dibantai sama Bron Breakker dan Bronson Reed, tapi kemudian Jimmy Uso muncul membantu menyelamatkan gitu ya, dan Bron Breakker dan Bronson Reed cuman kabur aja gitu. Jadi mungkin terjadi tag team match The Usos versus Bron Breakker dan Bronson Reed. Kalau ini terjadi, bisa jadi ini adalah momentum comebacknya The Usos ke divisi tag team mungkin ya. Tapi gue masih berharap tidak terjadi. Mungkin cuma satu pertandingan oke, tapi The Usos, gue rasa Jey Uso udahlah, mendingan individu lagi aja gitu. Masih bisa di-push gitu. Jimmy Uso doang yang perlu cari storyline atau nge-push lagi ke storyline mana gitu ya. Mungkin dengan Solo Sikoa dan MFT itu adalah momen yang pas gitu. Dan WrestlePalooza ini jadi dari pertandingan tadi bisa dibilang main event materialnya banyak banget. Mixed tag team, main event material, Cody Rhodes dan Drew McIntyre kalau beneran terjadi itu adalah main event material. John Cena versus Brock Lesnar juga main event material. Dan ini mungkin akan jadi PLE yang sangat-sangat besar, karena ini sepertinya akan jadi strategi besarnya WWE untuk bersaing langsung dengan AEW All Out, sekaligus meluncurkan era baru dengan ESPN. Sehingga match card-nya menurut gua bisa jadi sangat-sangat solid, bahkan semuanya main event material itu sangat mungkin terjadi karena pertaruhannya juga besar di sini. Kayak gitu. Dan yang paling penting sebenarnya ke WrestlePalooza, karena cuman sisa 2 minggu, gue rasa akan banyak push, banyak promo yang akan terjadi untuk mengkonfirmasi pertandingan-pertandingan di WrestlePalooza nanti. Nah, itu saja untuk episode kali ini. Episode yang sangat menyenangkan, membahas episode Friday Night SmackDown yang super duper mengejutkan buat gue pribadi, dan gue rasa untuk banyak fans sangat-sangat mengejutkan, dan tidak sabar untuk menanti pertarungan AJ Lee dan juga Brock Lesnar di pertandingan masing-masing tentunya. Dan kalau kalian punya pendapat lain, punya opini lain, teori lain, feel free untuk share, untuk komen di episode ini untuk kita bisa diskusi. Dan jangan lupa WUI Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow WUI Podcast di Spotify dan Noise. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok @WUI Podcast. Boleh di like, share, repost juga. Dan jangan lupa follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan konten-konten berita-berita terbaru terkait dunia wrestling. Untuk sekarang, gue Fus Hilmi cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.